Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu film Kingdom Animalia, yaitu Porifera. Selamat menyaksikan. Porifera berasal dari kata porus yang artinya lubang dan vere yang artinya membawa atau mengandung. Jadi dapat kita artikan bahwa porifera adalah hewan yang tubuhnya mengandung lubang-lubang kecil atau hewan yang berpori-pori. Itu kenapa porifera juga disebut sebagai sponge. Calcarea. Calcarea berasal dari kata calcare yang artinya kapur karena tubuhnya terdiri dari spikula yang tersusun atas zat-zat kapur. Warnanya pucat dan tingginya tidak lebih dari 10 cm. Bentuknya bervariasi, seperti vas bunga, dompet, silinder, dan bentuk-bentuk lainnya. Kerangkanya tersusun dari kalsium karbonat. Contohnya adalah glantia dan gelatinosa. Demospongia. Demospongia ini berasal dari kata demo yang artinya tebal dan spongia yang artinya sponge. Bertulang belakang lunak karena tidak memiliki kerangka. Spikulanya terdiri dari zat kersik dan dari protein atau spongin. Warnanya cerah karena berpigmen amubosit yang warnanya berfungsi untuk melindungi dirinya dari cahaya matahari. Tinggi dan diameternya ada yang mencapai lebih dari 1 meter. Bentuk tubuhnya tidak beraturan dan bercabang. Contohnya adalah Spongilla dan Hippospongia. Hesactinellida. Hesactinellida ini berasal dari bahasa Yunani dari kata hesa yang artinya 6 atau Hyolospongiae yang hyolo artinya kaca atau transparan dan spongiae yang artinya spons. Spikulanya terdiri dari zat kersik dan silika. Ujung spikulanya berjumlah 6 seperti bintang. Tubuhnya kebanyakan berwarna pucat dan berbentuk seperti vas bunga atau mangkuk. Tingginya sekisaran 10-30 cm. Contohnya seperti Eupectella aspergium. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Porifera dan struktur Porifera. Ciri-ciri Porifera yang pertama adalah tubuh berpori. Yang kedua bersifat multiseluler, artinya bahwa anggota Porifera ini sudah tersusun atas banyak sel. Kemudian yang ketiga adalah Porifera bersifat disprobastik, yaitu pada waktu embrio memiliki dua lapisan tubuh yaitu ektodrom dan endodrom. Yang keempat adalah bahwa Porifera bersifat atau tidak mempunyai organ. Yang kelima yaitu tidak mempunyai sistem saraf. Yang keenam dari Porifera adalah memiliki regenerasi yang sangat tinggi. Kemudian yang ketujuh, Porifera adalah bersifat suspend syndrome, yaitu mendapatkan makanan dengan cara menangkap atau memakan partikel yang tersuspensi atau melayang dalam air. Biasanya partikel makanan diseleksi dengan alat seperti sila atau seta. Yang kedelapan, habitat dari Porifera ini adalah di air tawar maupun di air laut. Kemudian yang kesembilan, gerakan Porifera ini sangat kecil dan hidupnya cenderung menetap. Kemudian yang kesepuluh, cara reproduksi secara seksual dengan cara menggunakan tunas dan kemula. Struktur yang pertama adalah lapisan luar tubuh yang disebut dengan epidermis. Epidermis terdiri dari lapisan sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut ostium sel. Yang membentuk dan menggerakkan ostium disebut porosit. Kemudian di sini juga ada istilah pinakosit. Pinakosit ini merupakan sel epitel yang berbentuk pipih. Kemudian pada lapisan tengah disebut mesohil. Juga disebut dengan istilah mesoglea, yaitu lapisan gelatin di antara epidermis dan monosit. Pada mesoglea ini terdapat sel amoeboid
dan sel skleroblast. Kemudian pada mesofil juga terdapat spikula. Spikula ini berfungsi untuk menghasilkan bahan menyusun rangka. Kemudian pada mesofil untuk mesoglea juga terdapat amoebosit. Amoebosit berperan untuk mengedarkan sari makanan dan sisa metabolisme. Kemudian ostia atau ostium. Ostium ini merupakan pori-pori yang terdapat pada permukaan tubuh polifera. Selanjutnya, lapisan dalam disebut dengan keanosit atau sel leher adalah yang berperan untuk menangkap dan mencerna makanan. Selanjutnya adalah merupakan bagian tengah tubuh poliofera, dan yang terakhir di sini merupakan muara keluarnya air. Struktur poliofera ini sangat terkait dengan cara untuk mendapatkan makanan. Pertama, partikel makanan larut di air akan masuk melalui pori-pori menuju ke spongosol. Kemudian partikel makanan ditangkap mikrofila yang lengket, kemudian masuk ke koanosit. Partikel makanan kemudian dibawa menuju ke sel amoebosit. Kemudian selama proses ini akan mengedarkan makanan ke seluruh tubuh, dan sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui oskulum. Contoh dan peranan. 1. Penyusun biodiversitas dalam lingkungan. 2. Mengembalikan kualitas air dengan menyaring air melalui pori-pori tubuhnya. 3. Spongia dan hipospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Keempat, Euspongia officinalis, spons yang dapat digunakan untuk mencuci. Kelima, ikut berperan menjaga keseimbangan sebagai makanan hewan laut yang lain dan dapat menjadi tempat bersembunyi bawah laut dari predator. Zat kimia Placoridin A pada Porifera bermanfaat sebagai pengobatan kanker limpa dan digunakan sebagai obat kontrasepsi. Salah satu contoh kerugian yang ditimbulkan Porifera karena dapat hidup melekat pada kulit tiram, sehingga menurunkan kualitas tiram di peternakan tiram. Siklus hidup. Sel sperma yang tidak membuahi sel telur akan terbawa keluar oleh arus air. Kemudian sel sperma akan masuk ke spons lain dan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi tersebut akan menghasilkan zigot. Zigot akan berubah menjadi larva yang berflagel. Larva akan terus berenang untuk mencari tempat substrat yang cocok. Setelah menemukan tempat yang cocok, dia akan berkembang di sana menjadi spons yang baru. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai Porifera. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.